Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azifa Maharani Kitatmaja dari kelompok 7 kelas 25S1 IF06. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan final project mata kuliah Komunikasi Data dengan judul Implementasi Sistem Penyiraman dan Pemupukan Otomatis pada Smart Agriculture berbasis IoT dengan monitoring kelembapan dan pH tanah secara real time. Proyek ini berangkat dari permasalahan nyata di sektor pertanian, yaitu proses penyiraman dan pemupukan yang masih dilakukan secara manual. Penyiraman yang tidak sesuai kelembapan tanah bisa membuat tanaman kekurangan atau kelebihan air, sementara pH tanah yang tidak sesuai mempengaruhi penyerapan unsur hara. Karena itu, kami merancang sistem Smart Agriculture berbasis IoT yang mampu memonitor kondisi tanah secara real time, serta melakukan penyiraman dan pemupukan otomatis. Dari situ, kami merumuskan 4 pernyataan utama. Yang pertama, bagaimana merancang arsitektur sistemnya. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan penyiraman dan pemupukan otomatis, serta bagaimana komunikasi data antar komponennya berjalan efektif. Berdasarkan rumusan masalah tadi, kami menetapkan 5 tujuan sistem, mulai dari perancangan arsitektur IoT, monitoring secara real-time, penyiraman dan pemupukan otomatis, hingga analisis komunikasi datanya. Sistem ini juga memberikan 4 manfaat utama, memudahkan petani memonitor lahan, mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk, menjadi sarana pembelajaran IoT bagi mahasiswa, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi sistem pertanian secara keseluruhan. Untuk perangkat keras, kami menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama, sensor soil moisture dan sensor pH tanah untuk membaca kondisi lahan, relay modul sebagai saklar elektronik, serta pompa air dan pompa pupuk sebagai aktuator dengan power supply yang menjaga kestabilan daya. Dari sisi perangkat lunak, kami menggunakan Arduino IDE dengan memprogram ESP32, MQTT, Broker, dan Node-RED untuk komunikasi serta pengolahan data, MySQL untuk penyimpanan data, XAMPP sebagai local server, dan browser untuk mengakses dashboard monitoring. Arsitektur sistem dimulai dari sensor kelembapan dan pH tanah yang membaca kondisi tanah, lalu diproses oleh ESP32. Data dikirim melalui Wi-Fi menggunakan protokol MQTT ke broker, diteruskan ke Node-RED untuk diolah logikanya, disimpan ke MySQL dan ditampilkan ke dashboard. Intinya, ESP32 membandingkan data sensor terhadap nilai ambang batas. Kalau kelembapan atau pH-nya di bawah nilai tersebut, sistem otomatis menyalakan pompa air dan pompa pupuk melalui relay. Topologi jaringan yang kami pilih adalah topologi star, di mana setiap node sensor di lahan berbeda terhubung ke satu MQTT broker hub secara terpusat. Topologi ini dipilih karena mudah diimplementasikan, biayanya rendah, mudah dipelihara kalau ada node yang bermasalah, dan sangat cocok untuk skala pertanian kecil hingga menengah, serta ideal untuk arsitektur IoT. Untuk alur datanya yang pertama, itu sensor membaca kondisi lahan sesuai interval waktu. Yang kedua, diproses diinformat jadi JSON oleh ESP32. Lanjut, dikirim via Wi-Fi oleh MQTT Broker, diteruskan oleh Node-RED, disimpan ke MySQL, ditampilkan secara real-time di dashboard, dan terakhir, sistem eksekusi aktuator otomatis kalau kondisi tanah di bawah ambang batas. Struktur database kami dirancang dengan satu tabel utama yang menyimpan ID, sensor ID, nilai kelembapan dan pH tanah, status pompa air, status pompa pupuk, serta timestamp. Jadi seluruh histori pembacaan sensor dan aksi aktuator bisa dicatat dan dianalisis. Sementara itu, dashboard monitoring menampilkan nilai kelembapan dan pH secara real time, grafik riwayat harian, status dan level baterai tiap node sensor, kontrol aktuator ESP32, serta log notifikasi aktivitas sistem, semua bisa diakses lewat browser dari jarak jauh. Lanjut, format data yang dikirim antar perangkat menggunakan JSON berisi sensor ID, nilai kelembapan, pH tanah, serta status pompa air dan pupuk. Protokol komunikasi yang kami pakai adalah MQTT, karena ringan, menggunakan arsitektur publish dan subscribe, hemat energi, dan punya fitur kiosk untuk mengatur keandalan pengiriman data. Untuk keamanan, kami menerapkan autentikasi username password pada broker, Untuk keamanan, kami menerapkan autentikasi username password pada broker,
enkripsi MQTT over TLS atau SSL, dan akses control list untuk membatasi topik tiap perangkat. Dari sisi estimasi bandwidth, dengan asumsi 2 sensor node, ukuran data 120 byte, dan interval pengiriman 10 detik, total kebutuhan bandwidth hanya sekitar 86,4 KB per jam. Sangat kecil, jadi sistem tetap stabil bahkan di koneksi seluler yang terbatas. Kami juga mengidentifikasi beberapa potensi gangguan komunikasi, seperti packet loss, interferensi sinyal, kami juga mengidentifikasi beberapa potensi gangguan komunikasi seperti packet loss, interferensi sinyal, kegagalan node, delay, dan gangguan internet. Masing-masing punya solusi. Packet loss ditangani dengan MQTT QoS level 1, interferensi dengan pengaturan jarak dan channel Wi-Fi, kegagalan node dengan watchdog, timer, dan auto reconnect, delay dengan payload, JSON yang kecil, dan gangguan internet dengan mekanisme buffering lokal di ESP32. Sebagai kesimpulan, sistem Smart Agriculture berbasis IoT ini berhasil dirancang untuk monitoring kelembapan dan pH tanah secara real-time, serta penyiraman dan pemupukan otomatis dengan memanfaatkan ESP32, protokol MQTT, Node-RED, dan MySQL. Kelebihannya, sistem ini presisi, bisa dipantau jarak jauh, hemat bandwidth, dan menyimpan riwayat data untuk evaluasi. Tapi ada juga kekurangannya, seperti ketergantungan pada koneksi internet, biaya perangkat yang belum terjangkau semua petani, akurasi sensor murah yang terbatas, dan keamanan berlapis yang masih perlu diuji lebih jauh. Oke, sekarang saya akan jalankan simulasinya. Jadi, begitu simulasinya dijalankan, ESP32 ini pertama-tama akan connect dulu ke Wi-Fi. Nah, Wi-Fi-nya sudah tersambung. Setelah itu, dia otomatis coba connect ke broker MQTT. Kalau sudah berhasil, sistem mulai baca data dari sensor. Di sini ada sensor kelembapan tanah sama sensor pH yang disimbolkan 2 potensiometer di rangkaiannya. Nah, di bagian bawah ini kelihatan datanya terus dikirim. Ada nilai kelembapan, nilai pH, terus status siram sama pupuk. Jadi, kalau kelembapan tanahnya di bawah batas normal, sistem otomatis nyalain LED siram. Artinya tanaman butuh disiram. Sama halnya kalau pH-nya di luar rentang ideal, LED pupuk yang nyala. Tandanya tanah butuh dikasih pupuk. Semua data ini dikirim terus-menerus tiap beberapa detik lewat MQTT. Jadi bisa dipantau secara real-time, misalnya lewat dashboard atau HP, tanpa harus cek lahan langsung. Nah, itu dia demo dari simulasi sistem irigasi otomatis berbasis IoT ini.